Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Bentuk syukur ini senantiasa kita panjatkan, apalagi kita tidak bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak. Dan bentuk syukur kita yang paling besar yaitu dengan kita memanfaatkan nikmat-nikmat yang ada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita, meyakini nikmat itu datang dari Allah. Dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Kemudian kita memanfaatkan nikmat yang ada pula di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk ibadah ini adalah termasuk bagian dari ketakwaan, yang dimana Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian itu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian itu mati melainkan dalam keadaan menjadi seorang muslim. Dan ketakwaan ini juga kita ajak di tengah-tengah keluarga kita, supaya istri dan anak-anak kita juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kita memikirkan diri kita sendiri. Karena Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi akhir zaman, penutup para nabi, yang dimana kita harapkan syafaat dari beliau dengan izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Beliau juga yang nanti akan memegang syafaat yang paling besar, yaitu syafaatul uzma. Mugi-mugi salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada istri beliau yang tercinta, juga kepada para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, serta para ulama yang telah memberikan contoh-contoh yang baik kepada kita untuk beragama, termasuk untuk mengatur urusan-urusan kita keseharian dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, dalam masalah berumah tangga, telah diatur oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebutkan tentang pentingnya seorang laki-laki muslim ketika ingin memilih pasangan, yaitu laki-laki ingin memilih jodoh seorang wanita, ia memilih jodoh yang solehah. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW itu bersabda, tungkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikahi karena 4 alasan. Wanita itu dinikahi, kata Nabi SAW, itu karena 4 alasan ini. Limaliha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Kata Nabi SAW, wanita itu dinikahi itu karena 4 alasan. Yang pertama, karena kejar hartanya. Kemudian yang kedua, wali hasabiha, karena kejar juga kehormatannya. Kemudian yang ketiga, karena cari yang paling cantik, yang paling ayu.
Baru yang keempat Nabi SAW mengatakan walidiniha. Baru dia mempertimbangkan, ada juga yang mempertimbangkan, saya memilih ini karena melihat bagusnya agama wanita tersebut. Kemudian Nabi SAW itu mengatakan fasfar bidzatid din taribat yada. Fasfar bidzatid din taribat yada. Maka kalau dia pilih yang bagus agamanya dari 4 hal tadi, dari harta, dari kehormatan, dari kecantikan, dia memilih yang paling bagus agamanya, maka dia nantinya itu akan menjadi orang yang beruntung tidak merugi. Dia akan menjadi orang yang beruntung tidak merugi jika dia memilih yang bagus agamanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini bukan hanya berkaitan tentang masalah bagaimanakah seorang pemuda itu memilih pasangan, bukan. Namun hadis ini juga nanti kaitannya dengan pendidikan yang baik di dalam rumah. Kalau kesimpulan yang kita tarik secara tekstual dari hadis tadi, dari konten yang ada dalam hadis tersebut, berarti wanita yang dipilih bagi seorang pemuda yang ingin menikah itu adalah dia lebih prioritaskan yang bagus agamanya. Namun kalau dalam masalah pendidikan di rumah, ada satu alasan kenapa sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan untuk memilih wanita yang bagus agamanya. Karena pendidikan yang ada yang paling bagus itu adalah pendidikan dari dalam rumah. Bukan pendidikan di luar, bukan dari sekolah, bukan dari universitas, bukan dari kampus, juga bukan dari taman pembelajaran Al-Quran. Namun pendidikan yang paling bagus itu adalah dibangun dari dalam rumah sendiri. Maka inilah Nabi SAW memberikan jalan kepada kita, pilihlah wanita yang paling baik agamanya. Apa manfaatnya? Satu, manfaat yang paling utama ini dalam masalah pendidikan anak yang tadi kami sampaikan. Dari rumah, anak itu dapat dididik dengan baik. Anak bisa patuh kepada orang tua, anak bisa nurut pada orang tua, itu dari rumah. Di luar rumah kelakuannya juga baik, asalnya dari pendidikan dalam rumah juga. Kalau bapak ibunya memperhatikan pendidikan yang baik bagi anak, maka di luar rumah juga dia akan bersikap baik. Kita lihat, sebagian orang tua tidak punya sifat peduli pada anak. Dia hanya tahu anak saya pokoknya sekolah di sekolah menengah pertama negeri, sekolah di menengah atas negeri, ya, atau dia sekolahkan di pondok pesantren misalnya. Namun ketika di rumah orang tua berkelakuan yang tidak baik, memberikan contoh yang tidak baik ketika berada di rumah, terutama dari ibunya sendiri. Karena yang paling banyak interaksi di rumah itu adalah dari ibu. Makanya tadi hikmahnya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan memilih wanita yang soleha, dikarenakan pendidikan dalam rumah ini adalah dari wanita yang pertama kali. Oleh karena itu, para ulama biasa mengistilahkan bahwasanya madrasatul ula fil bait. Ibu itu adalah madrasah yang pertama ketika seorang itu berada dalam rumah. Itu adalah madrasah pendidikan yang pertama. Kita tidak harap dari lingkungan-lingkungan yang ada di luar. Ya, siapa yang didik pertama kali di sini paling sering interaksi dengan anak adalah ibunya sendiri. Oleh karena itu pentingnya memilih jodoh yang soleha tadi bagi laki-laki adalah diantara sebabnya karena itu. Terus kalau kita sudah menikah kemudian melihat keadaan rumah seperti gimana, saran kami karena melihat hadis tadi, maka kepentingan untuk pendidikan mulai dari ibu terlebih dahulu. Dan alhamdulillah ibu-ibu muslimah yang ada di Panggang kecamatan ini ya begitu semangat sekali untuk mengikuti pengawasan, pengajian yang ada. Bahkan mereka jadi sebab pertama suami-suami itu jadi sadar sholat. Suami-suami itu jadi sadar untuk mengkaji Al-Quran. Suami-suami mau belajar yang belum bisa Al-Quran akhirnya mau belajar Iqra. Dari istri-istri ini yang pertama kali. Karena memang pengaruhnya besar sekali seperti itu. Manfaat yang kedua dari istri tadi selain masalah pendidikan anak tadi, kalau anak yang dihasilkan itu adalah anak yang soleha, maka jadi amal jariah yang pahalanya tidak terputus. Kata Nabi SAW, ada 3 amalan yang pahalanya itu tidak terputus, terus mengalir ketika seorang itu sudah meninggal dunia. Shadaqatun jariyatun wa ilmun yuntafa'u bi wa waladun salih yad'u lahu. Kata Nabi SAW, yang pertama sedekah jariyah, yaitu di antara bentuknya adalah wakaf. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang diajarkan, yang diambil manfaatnya.
Kemudian yang ketiga adalah dan doa anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Kalau ibu tadi, seorang wanita solehah tadi mendidik anaknya dengan baik, maka anak tersebut nanti jadinya jadi anak yang terus mendoakan orang tua. Pahalanya nanti akan terus mengalir bagi orang tua. Di samping itu juga istri yang solehah itu punya manfaat untuk ingatkan suami. Ketika suami itu keliru, ketika suami itu malas-malasan untuk ibadah, ketika suami itu malas untuk pergi ke masjid, ketika suami itu malas untuk bangun subuh, istri yang solehah akan memperhatikan semacam itu. Kembali ke hadis tadi, ada sebuah kisah juga yang nanti di sini jadi pelajaran bagi kita semuanya. Ternyata yang lebih manfaat itu bukan kita kejar dunia, namun yang manfaat adalah kita memprioritaskan agama untuk masalah urusan mencari jodoh tadi dan urusan-urusan yang lainnya. Ada sebuah kisah dari Yahya bin Yahya An-Naisaburi. Ini mengisahkan tentang hadis tadi, yaitu wanita dinikahi karena 4 hal. Pernah ada seseorang, ketika itu ada seorang ulama besar yang bernama Sufyan bin Uyainah. Ada seorang yang datang kepada Ibnu Uyainah kemudian mengadukan suatu hal kepadanya. Wahai Ibnu Uyainah, saya punya masalah dengan seorang wanita, yaitu istri saya sendiri. Dia kok jadi istri yang pembangkang, jadi istri yang tidak mau patuh kepada suami dan seterusnya. Kemudian ketika itu Abu Muhammad yaitu Sufyan bin Uyainah merenung, kemudian memikirkan ini sebabnya ini apa. Kemudian dia memberikan jawaban kepada laki-laki yang mengadu tadi. Saya rasa ada masalah pada kamu terlebih dahulu, yaitu sebelum-sebelumnya pasti kamu memilih istrimu itu karena cari kehormatannya atau kejar-kejar kedudukan sosialnya, ingin mendapatkan strata sosial yang tinggi. Kemudian orang tersebut mengatakan, iya seperti itu yang memang saya dulu lakukan. Maka Ibnu Uyainah kemudian menceritakan, kami ini ada 4 saudara. Ada yang bernama Muhammad, ada yang bernama Imran, ada yang bernama Ibrahim, dan saya sendiri berada di tengah-tengah. Muhammad itu yang paling tua, kemudian Imran itu yang paling kecil. Ibnu Uyainah menceritakan bahwasanya Muhammad ketika itu saat menikah, dia cari wanita itu karena mengejar kehormatannya. Dia cari wanita yang punya strata sosial yang tinggi. Kemudian berangsur waktu itu berjalan, akhirnya dia menjadi orang yang hina, tidak mendapatkan kehormatan. Kemudian diceritakan lagi saudara saya Imran. Ya, saudara saya itu Imran yang paling kecil, dia itu menikah dengan alasan mengejar wanita karena hartanya. Kemudian berangsur waktu, berjalannya waktu, akhirnya Imran ini tidak sugih, tidak kaya, namun dia itu jatuh miskin. Kemudian Ibnu Uyainah menyampaikan kalimat seperti ini, man dzahaba ilal izzi ubtuliya bidzilli wa man dzahaba ilal mal ubtuliya bil fakar wa man dzahaba ilad din yajma Allahu lahu al-izza wal mal ma'ad din. Ibnu Uyainah kemudian menyatakan, di samping dia menyebutkan hadis tadi, sebelumnya dia mengatakan, siapa yang kejar wanita itu karena izzah, yaitu kehormatannya, kedudukannya yang tinggi, maka lihat suatu waktu nanti dia akan menjadi hina. Dan siapa yang kejar wanita itu karena hartanya, maka lihat suatu waktu nanti dia akan jatuh miskin. Namun siapa yang memilih wanita itu karena agamanya, maka kehormatannya dan juga harta akan terkumpul bersama agama. Kehormatan, harta itu akan terkumpul bersama agama. Kemudian dia menyampaikan hadis yang tadi, tungkahul mar'atu li arba, wanita itu dinikahi karena 4 hal, limaliha karena hartanya, wali hasabiha karena kehormatannya, wali jamaliha karena ayunya, cantiknya, wali diniha karena agamanya. Kemudian Nabi SAW katakan, fasfar bidzatid din taribat yada. Siapa yang memilih yang baik agamanya, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwas samiul alim. Ahmaduhu wa ashkuruhu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Kesimpulannya dari hadis tadi,
Kalau kita tahu bahwasanya wanita yang terbaik yang nanti membawa kebaikan bagi diri kita dan juga anak-anak kita ketika berada di rumah adalah wanita yang soleha, maka tugas kita sebagai suami saat ini adalah menjadi laki-laki yang menjadi pemimpin yang terbaik di rumah, juga menjadi pendidik yang terbaik. Apa buktinya menjadi pendidik yang terbaik? Di antara contohnya adalah ketika melihat ada kemungkaran dalam rumah, berusaha untuk dicegah dan juga berusaha untuk dihalangin, berusaha juga untuk menasihati. Kata Nabi SAW, ada 3 orang yang diharamkan untuk masuk surga. Yang pertama, al-'aq, anak yang durhaka. Yang kedua, mudminul khamri, pecandu minuman keras. Yang ketiga, ad-dayyus, yaitu laki-laki atau suami yang dayyus. Apa yang dimaksudkan dengan suami yang dayyus? Kata para ulama dan keterangan dari Nabi SAW, suami yang dayyus itu adalah tidak pernah mempedulikan keadaan keluarganya yang ada di rumah. Istrinya berbuat maksiat, dia tidak pedulikan. Istrinya tidak menutup aurat, tidak memakai jilbab, dia tidak pedulikan. Anaknya tidak mengerjakan sholat, dia tidak pedulikan. Ini namanya suami atau kepala rumah tangga yang dayyus. Ancamannya apa tadi di awal? Tidak akan masuk surga, yaitu anak yang durhaka, mudminul khamri, yaitu pecandu minuman keras. Kemudian yang ketiga adalah suami yang dayyus. Dan mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat-sifat yang jelek dan menjauhkan kita dari siksa neraka dan dimudahkan untuk masuk surga dan memberikan kebaikan dalam rumah tangga kita dan kita dijadikan pemimpin-pemimpin yang terbaik ketika berada di rumah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di akhir khutbah ini Nabi SAW itu menyatakan salawat yang terbaik adalah di hari Jumat ini, dan siapa yang bersalawat kepada Nabi SAW itu sekali, maka Allah akan membalas salawatnya sebanyak 10 kali. Dan di hari Jumat ini juga Nabi SAW itu mengatakan ada doa yang waktunya itu singkat, yang dimana menunjukkan waktu itu adalah waktu yang mustajab. Para ulama berselisih pendapat tentang waktunya. Ada yang menyatakan sampai 40 pendapat seperti Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Namun ada kesimpulan yang paling bagus waktunya di antara imam itu duduk di antara 2 khutbah sampai khutbah itu selesai. Kemudian pendapat yang kedua adalah setelah sholat asar sampai matahari itu tenggelam. Mugi-mugi doa kita di hari Jumat ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika musnina biha alaik qabilina laha wa timmaha alaina. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.